Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham ACE dan ASA yang saat ini memang trennya masih bergerak sangat downtrend. Untuk melihat kapan waktu yang tepat untuk entry saham-saham ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu grup saham yang secara tren masih sangat uptrend pada saat IHSG saat ini mulai bergerak downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham grup panin yang dalam beberapa minggu ini secara tren sebenarnya trennya masih bergerak uptrend. Padahal IHSG bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini trennya sudah mulai melemah dan bergerak downtrend. Untuk saham pertama bisa kita lihat PNLF hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 635. Dan secara tren jika kita perhatikan saat ini masih sangat uptrend. Masih berada di atas garis EMA 50-150 dan saat ini telah berhasil naik melewati resisten 550 dan harga 600. Cuma memang hari Jumat kemarin candlenya menurut saya kurang bagus. Walaupun naik 2% lebih, terlihat shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini sebenarnya ada sedikit distribusi. Asing juga bisa kita lihat masih distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi untuk PNLF menurut saya hati-hati minggu depan walaupun cara tren masih bergerak sangat uptrend, tapi candle hari Jumat menurut saya kurang bagus dan terlihat malah ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya harus pantau pergerakan PNLF. Ada potensi turun kembali mengetes harga 600 sampai 550. Jadi apabila teman-teman masih mau hold terus, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 550, PNLF masih bisa di hold. Karena selama masih kuat di harga 550, untuk garis uptrendnya menurut saya masih berpotensi untuk bergerak naik. Jadi garis uptrendnya belum patah selama harga 550 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun sebaiknya wait and see. Karena apabila teman-teman paksain beli di sekitar harga 600-an, harga teman-teman entry menurut saya sudah lumayan tinggi. Walaupun cara tren masih uptrend, bukan berarti kita asal entry tanpa lihat di mana resisten dan di mana harga teman-teman belinya. Karena apabila kita beli di sekitar harga 600-an dan ternyata PNLF mulai berbalik arah, teman-teman akan rugi. Karena beli di pucuk. Jadi play aman menurut saya untuk teman-teman yang baru mau entry pun sebaiknya tunggu di sekitar harga 550. Jadi apabila ternyata PLF turun mengetes harga 550 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih aman. Dan cara tren PLF masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi apabila harga 550 terlewati, menurut saya harus hati-hati walaupun masih ada garis EMA 50, tapi garis uptrendnya akan terkonfirmasi patah. Sehingga kedepannya walaupun bertahan di atas garis EMA 50, trennya akan mulai bergerak sideways. Tapi untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah, di bawah harga 350, masih mau hold terus, menurut saya masih bisa di hold selama harga 500 tidak terlewati. Atau teman-teman bisa trading stop di garis EMA 50 saat ini di 475. Dengan syarat teman-teman belinya di bawah harga 400. Sedangkan untuk teman-teman beli di atas harga 500, tetap harus pantau pergerakan saham ini karena menurut saya ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Selanjutnya PNBN bisa kita lihat secara tren pun saat ini trennya masih bergerak uptrend. Dan kenaikan hari Jumat kemarin yang 2% lebih ke harga 2400 membuat saham ini berada tepat di resistennya di 2400. Jika kita perhatikan PNBN beberapa kali mencoba untuk break harga 2400, sempat gagal break dan turun mendekati garis EMA 50. Tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50, saham PNBN sudah mulai rebound saat ini mencoba untuk break resisten kuat ini. Menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, PNBN akan lanjut uptrend dengan target jangka pendek di 2500 sampai 2600. Jadi secara tren masih sangat uptrend dan bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi masih bisa bangkit kembali. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mencoba untuk bergerak naik.
Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga terlihat distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, ini yang menurut saya harus hati-hati karena saat ini belum terkonfirmasi break harga 2400 sehingga masih ada potensi untuk turun apabila ternyata minggu depan gagal break resisten ini. Apalagi terlihat pada saat kenaikan hari Jumat kemarin malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break dan terlihat ada akumulasi. Tapi apabila ternyata gagal break, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2200 sampai 2150. Atau apabila bisa turun mengetes garis EMA 50 dan rebound, akan lebih baik lagi. Jadi selama kuat di garis EMA 50 sampai NBN juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold dan masuk ke watchlist. Karena secara tren masih oke. Dan menarik untuk kita entry. Tapi apabila baru mau entry, wait and see dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah beli di bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata gagal break harga 2400. Serius sama tunggu kembali di support 2150 sampai 2200 untuk re-entry kembali. Selanjutnya PNBS bisa kita lihat secara tren memang saat ini trennya bergerak sideways. Tapi bisa kita perhatikan PNBS juga masih bagus trennya karena masih kuat di garis EMA 50 150. Jadi sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi pada saat mencoba retest berhasil bangkit dan saat ini selalu bertahan di atas garis EMA 50 150. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat masih kuat di harga 90. Jadi hari Jumat kemarin PNBS masih naik 3% lebih ke harga 89 tapi belum berhasil naik di atas resisten kuat di 90. Karena beberapa kali PNBS mencoba untuk break harga 90 ternyata masih gagal break. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila ternyata minggu depan berhasil break, maka harga 90 akan berubah menjadi support dan PNBS akan lanjut uptrendnya. Dan apabila berhasil break harga 90, target berikutnya menurut saya di harga 100 atau resisten psikologisnya. Dan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, apabila mau hold terus saat ini menurut saya masih oke selama garis EMA 150 tidak terlewati. Saat ini garis EMA 150 di 76. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 3% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi ini apabila teman-teman pakai rumus berbeda, mungkin terlihat ada yang distribusi, ada yang tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi tidak, walaupun naik 3% lebih, ini tidak ada akumulasi besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Ini belum terkonfirmasi break harga 90, karena apabila gagal break, teman-teman sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 80 untuk entry-nya. Kan selama masih kuat di garis EMA 50, PNBS juga masih layak masuk watchlist dan masih bisa coba kita entry. Tapi apabila mau entry, tunggu buy on breakout atau tunggu kembali di support EMA 50 sampai harga 80 untuk entry-nya. Selanjutnya PNIN bisa kita lihat secara tren juga masih sangat uptrend dan saat ini mencoba untuk break resisten 1500. Dan walaupun saat ini berhasil naik 9% lebih ke harga 1615, ini belum terkonfirmasi break harga 1500. Tapi secara tren juga bisa kita lihat sampai PNIN sangat uptrend saat ini. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita perhatikan PNIN belum sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi setiap kali mengetes garis EMA 50, PNIN selalu bisa bertahan dan terus bergerak naik. Dan garis MACD pun saat ini kembali bergerak naik. Dan jika kita perhatikan, kenaikan tinggi hari Jumat kemarin sebenarnya ada distribusi. Jadi akumulasi cuma terlihat di sekuritas EP. Tapi secara keseluruhan ini distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk PNIN, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan mengejar di harga sekarang. Ini belum terkonfirmasi break harga 1500 karena sekali itu saya lihat masih ada potensi PNIN untuk turun menuju harga 1500 untuk meretest kembali. Apabila pada saat meretest kembali harga 500, PNIN masih bisa bertahan dan mulai rebound kembali, menurut saya itu baru waktu yang tepat untuk teman-teman entry apabila baru mau entry saat ini. Jadi jangan paksa untuk mencoba entry walaupun ternyata hari Senin depan saham ini masih terus bergerak naik, karena hati-hati bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara
dan terkena pullback lagi untuk mengetes harga 1.500. Karena memang saat ini kenaikan PNIN sudah sangat tinggi. Jadi apabila baru mau entry harus sangat disiplin. Sedangkan untuk teman-teman saat ini sudah mempunyai saham PNIN di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, sahamnya masih bisa di hold. Apabila mau trailing stop, menurut saya di harga 1.500. Apabila masih kuat di 1.500, masih bisa hold terus. Apabila 1.500 terlewati, bisa take profit dulu. Selalu tunggu kembali di sekitar harga 1.300 sampai garis EMA 50 di sekitar 1.250 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.